Kita berusaha itu kira-kira tujuannya apa sih, untuk apa sih? Kalau kita ringkaskan saja lah, jadi faedahnya apa? Mudah tuh. Satu, yaitu takwir memperkuat hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu nomor satu. Itu nomor yang kedua adalah tafarruq al-fikri, berpikir secara utuh ya, betul-betul artinya sempurna ya. Sebab kalau kita masih bersama orang itu, kita kan berpikirnya kan sebetulnya bukan berpikir, itu berdialog gitu. Biasanya adu argumentasi. Kalau argumentasi biasanya kita mencari argumen membenarkan pendapat kita dan menyalahkan pendapat orang lain. Tapi kalau tafakur itu artinya ya memikirkan apa saja, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Saya setiap hari, setiap minggu ada khalwatnya di rumah. Gimana? Perpustakaan. Seorang ahli atom, seorang peneliti tentang vaksin virus corona, dia usul masuk laboratorium. Berhari-hari dia menekuninya itu, tidur nggak pulang di situ. Itu juga uzlah kok. Iya, yang bermanfaat pada manusia, masa dilarang begitu? Ya, istrinya sampai ya termasuk juga anak-anak juga kan sering aku pengen pelukan, kesian juga. Tapi saya punya tugas ya. Saya di kamar. Di tempat kalau kita kan perpustakaan, laboratorium, macam-macam itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan kejadian alam semesta ini, mempelajari ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu geologi, ilmu geografi dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian walistinas bimunajatillah, ingin merasakan kenyamanan bermunajat dengan Tuhan. Ya. Jadi selama ini kita kan bermunajat dengan manusia. Kita ngobrol dengan sama orang kan enak, nyaman kan. Pernah nggak merasakan nyamannya bermunajat dengan Tuhan? Kali-kali lah. Nah itu kan dilakukannya dalam muslah itu sendiri, dengan sendirian. Ini ada satu pesan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang sahabat ya, pada zaman Nabi. Saya awali dulu supaya nyambung ceritanya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah pesan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, nanti kamu kalau ketemu sama orang yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, supaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ya mungkin Abu Bakar dan Umar kan merasa kaget. Apakah ada orang yang lebih dekat dengan Rasul selain saya? Kok ada yang lebih hebat lagi? Iya. Di mana tinggalnya Rasulullah? Ya saya sendiri gitu. Jadi akhirnya dicari kemana-mana nggak ketemu. Masuk desa, keluar desa, masuk keluar kampung, sampai akhirnya ada yang bilang dulu pernah ada sini tukang kayu, tapi udah pindah. Cari lagi, dulu pernah sini, udah pindah lagi. Nah akhirnya pada satu hari Sayyidina Umar itu sedang tawaf. Kata Rasulullah, cirinya itu di mata kakinya ada belang putih. Kalau sekarang corop namanya ya, yang putih itu cirinya. Rupanya cingkrang, jubahnya barangkali. Jadi nah ini dia, ini tawel. Oh salah ya, oh iya, oh tolong doakan saya.
supaya dosa saya diampuni semuanya. Oh ya, udah. Didoain, dah cukup, dah. Bisa ngobrol gak? Nggak bisa, sibuk sayanya. Sebentar, nggak bisa, nggak ada waktu. Orangnya orang hitam. Ya, takruni kata orang sana namanya itu. Apa kelebihannya? Konon katanya gitu. Kelebihannya dia tidak luar biasa banget sih. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya pengen naik haji. Kata, naik apa? Unta nggak punya, kan nggak punya. Ya kan kamu bisa gendong saya. Dari Madinah ke Mekah gendong. Dikerjain. Jadi saking baktinya itulah. Jadi kita apa saja kalau yang betul-betul tulus itu luar biasa semuanya itu diakui. Nah ini Uwais Al-Qarni salah satu pesannya itu seperti ini, bahwa ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu faya'nasu ghairahu. Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang mengaku kenal Tuhan, tapi dia merasa lebih nyaman ngobrol dengan yang lainnya. Ya, artinya nggak mungkin orang itu kenal Tuhan kalau dia merasa lebih nyaman ngobrol dengan selain Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, pasti ya paling enaknya ngobrol sama Tuhan dong. Daripada dengan orang lain mah. Itu. Muhammad tayassara lahu ya bidawami dzikr al-ins billah, yaitu dengan cara melakukan mudawamah, berzikir terus-menerus sehingga dia merasa nyaman bersama Allah itu sendiri. Atau bidawamin fikr ya, atau juga berfikir dan sebagainya, berfikir, merenung, berdialog, munajat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan uzlah itu faedahnya apa? Antara lain adalah al-ibtiad anil ma'asi, menjauhkan diri dari maksiatan ke maksiatan. Walau bagaimanapun juga kita dalam pergaulan kan macam-macam. Ya, kalau pas seperti di sini mah masyarakatnya, komunitasnya pesantren, rata-rata santri yang dari sini ustad, kita kan eksklusif sini nih, ya kan, tidak dengan luar kan, ya terpelihara lah, ya, artinya gosip-gosip yang ada. Tapi kalau di desa kan umum gitu, masa saja. Awalnya mah iya, kita itu terseret-seret menggosipkan orang. Asalnya mah iya ngobrolnya baik-baik, lama-lama ngomongin orang kan gitu macam. Setiap hari begitu. Ya, gosip, rumor, hoax dan sebagainya. Ya, kemudian juga melihat fenomena sekarang itu penuh kemaksiatan. Ya, orang punya hak untuk mengizinkan diri. Kemudian yang keempat adalah al-khalas minal fitan wal khusumat, menghindarkan diri dari fitnah-fitnah dan permusuhan-permusuhan. Daripada susah kita mendamaikan nggak bisa, berpihak juga nggak bisa, ya udahlah, tinggalin